Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 331-335. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tatapan mata Kinmu tertuju pada embun di ujung jarinya. Hal itu membuatnya sedikit bingung. Sebuah keterampilan pedang benar-benar bisa mencapai tingkat seperti itu. Jurus pedang yang dilakukan kepala desa kali ini berbeda dengan jurus-jurus sebelumnya. Jurus pedang menginjak gunung dan sungai yang diperlihatkan saat itu mengajarkannya cara melakukan seluruh proses dengan sempurna, sehingga memungkinkannya mempelajari cara melakukan jurus pedang. Meskipun pedang menginjak gunung dan sungai kali ini sama dengan yang telah diajarkan kepadanya, ada sesuatu tambahan di dalamnya yang membuatnya berbeda. Itu seperti mengeksekusi penciptaan langit dan bumi untuk menciptakan segala sesuatu. Pedang Dao Sekte Dao menggunakan metode aljabar untuk menganalisis semua hal di alam, dan kemudian 14 tulisan pedang Dao menciptakan kembali semua hal di alam, yang memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, keterampilan pedang kepala desa tampaknya mengambil jalan yang berlawanan. Ia menciptakan semua hal di dunia sementara keterampilan pedangnya menafsirkannya. Sulit untuk mengatakan metode mana yang lebih unggul, tetapi dari sudut pandang konseptual, ada pilihan yang jelas. Pedang Dao bekerja di bawah ekspresi Dao mengikuti alam, sementara gambar pedang kepala desa menciptakan alam, yang menunjukkan bahwa konsep gambar pedang harus lebih unggul. Menafsirkan alam adalah sejenis pembelajaran dari alam. Di sisi lain, penciptaan adalah tindakan membuat sesuatu dari ketiadaan. Berdasarkan ringkasan ajaran Sekte Dao, jalan menghasilkan satu menghasilkan dua menghasilkan tiga, dan tiga menghasilkan semua hal. Gambar pedang kepala desa telah menguasai jalan untuk menghasilkan semua hal. Pedang Dao dari Sekte Dao menafsirkan semua hal, tetapi menghabiskan semua kemungkinan. Kinmu memfokuskan pandangannya pada tetesan embun, yang berkilau dan tembus cahaya, tampak sangat berkilau. Di permukaan embun, dia benar-benar dapat melihat pantulan alam semesta yang tak terbatas yang menampilkan diri mereka dengan sangat rinci. Mata surga Cian, bangunlah. Lapisan tanda formasi berputar di pupil Kinmu, dan dengan mata langit Cian, ia mencoba melihat cahaya pedang halus yang membentuk embun. Namun, yang mengecewakannya adalah ia tidak dapat melihat apapun bahkan dengan keahliannya. Namun, ia melihat satu hal yang menakjubkan. Embun memantulkan benda-benda luar, dan ketika mengamatinya secara mendetail, ia dapat melihat lebih banyak detail pantulannya. Melalui itu, dia melihat guru kekaisaran perdamaian abadi yang telah memasuki alam yang menakjubkan. Pandangannya mungkin tampak kosong, tetapi ketika menatap matanya melalui embun, Kinmu dapat melihat perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam susunan matanya. Dengan melihat lebih dalam lagi, ia seolah melihat dunia yang dihasilkan di dalam transformasi susunan tersebut. Kinmu membangkitkan semangatnya dan mempertahankan pengoperasian mata langit biru. Melihat ke sekeliling, dia dapat melihat segalanya dengan lebih jelas, dan transformasi susunan di mata guru kekaisaran perdamaian abadi tampaknya membuka dunia baru, menunjukkan keajaiban penciptaan. Ia merasakan kehadirannya secara langsung, berada di dunia yang lahir di mata guru kekaisaran perdamaian abadi. Ia mengalami pemahaman guru kekaisaran perdamaian abadi. Dia memahami ilmu pedang, dan dia memang orang yang penuh dengan bakat. Tidak mengherankan bahwa Patriark Iblis Surgawi, Master Dao Tua, dan Rulai Tua bersimpati pada bakat seperti dia saat mereka melihatnya dan memberikan seni pamungkas dari tempat suci mereka masing-masing kepadanya. Kinmu kalah darinya dalam hal pemahaman dan bakat. Ketika guru kekaisaran pertama kali melihat jalur pedang kepala desa, ia mampu memahami hal-hal baru melalui analogi dan menguasai jalur pedangnya sendiri. Dihadapkan dengan bakat dan bakat yang sangat tinggi, Kinmu mengakui bahwa kemampuannya sendiri kurang. Akan tetapi, Kinmu saat ini menggunakan kekuatan embun untuk memasuki kondisi pemahaman guru kekaisaran perdamaian abadi, meminjamnya untuk meningkatkan dirinya. Benar-benar mengagumkan. Ketika kepala desa melihat ini, dia mendesah sedih kepada si cacat. Meskipun bakat dan pemahaman Kinmu tidak sebanding dengan orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, tetapi kecerdasan dan ketekunan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh orang suci itu. Si cacat merasa bangga, seperti yang diharapkan dari orang yang kuajar. Itu sesuai dengan yang kami ajarkan. Kepala desa menambahkan juga,
Bagaimana menurutmu Imperial Preceptor? Apakah dia bisa menjadi kaisar manusia? Tanya Kripal. Kepala desa terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, dia tidak kalah denganku dan mungkin akan lebih hebat dariku di masa depan. Kripal menatapnya dengan ragu. Aku tahu kamu tidak pernah menyelesaikan kalimatmu, tapi kenapa kamu tidak mengatakan apa yang ingin kamu katakan sekaligus? Kepala desa mendesah. Aku sangat kuat dan telah mencapai batas kemampuan pedang, tapi lihat apa yang memotong anggota tubuhku, pedang. Si cacat tidak mengatakan apa-apa lagi, jadi kepala desa melanjutkan, anggota tubuhku terputus oleh seseorang dengan pedang. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi, orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, mungkin lebih kuat dariku, tetapi jika dia tidak memiliki kesempatan bertemu, dia akan terjebak di alam jembatan ilahi sepertiku. Jika dia tidak dapat menghubungkan jembatan ilahi, tidak akan ada cara untuk mencapai alam lain dan dia akan menghadapi akhir yang sama sepertiku. Tubuh si cacat bergetar. Dia menatap guru Kekaisaran Perdamaian Abadi sebelum menoleh ke Kinmu. Dengan tatapan bertanya, dia bertanya dengan suara rendah, setelah kau dan aku mati, jika guru Kekaisaran Perdamaian Abadi juga mati, apa yang akan terjadi pada Kinmu? Awalnya aku berharap dia menjadi orang biasa, orang normal yang akan menjalani kehidupan normal. Namun, dia telah melampaui harapanku berkali-kali, menghancurkan semua rencanaku untuknya satu demi satu. Aku tidak yakin tentang masa depannya. Awalnya, kupikir dia adalah manusia biasa, tetapi sejak aku pergi mencari-cari privilege, aku menyadari bahwa dia mungkin memiliki beberapa kelebihan. Kripal menyeringai. Biasa. Kepala desa, kau mulai bingung. Apakah ada tubuh penguasa biasa? Muir adalah tubuh penguasa, jadi bagaimana dia bisa biasa? Ekspresi kepala desa membeku, dan dia tertawa paksa sebelum melanjutkan, benar, aku lupa bahwa dia adalah tubuh penguasa, jadi wajar baginya untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa. Namun kali ini dia masih melampaui harapanku. Kupikir dia akan memahami beberapa hal yang mendalam dari jalur pedangku, namun dia melihat proses pemahaman guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dalam setetes embun itu. Ini terlalu. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Si cacat tertawa. Terlalu tidak masuk akal. Kepala desa mengangguk, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu memang terlalu tidak masuk akal. Muir, anak kecil ini, kupikir dia tidak akan pernah membangkitkan embrio rohnya, tetapi dia berhasil melakukannya. Kupikir dia akan terjebak di alam embrio roh dan tidak akan pernah maju, tetapi dia menemukan teknik lanjutan dari tubuh penguasa, teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Kupikir dia akan seperti orang lain, tetapi dia mengalahkan ke-360 kepala aula dari Sekte Iblis Surgawi dan menjadi pemimpin sekte muda mereka. Kupikir dia tidak akan bisa mempelajari apa yang kita ajarkan kepadanya, tetapi dia belajar dengan sangat baik, dengan momentum yang melampaui kita. Ia tersenyum getir. Kupikir aku tidak akan pernah mengakuinya dan tidak akan pernah mewariskan warisanku kepadanya, tetapi ternyata aku mengakuinya dan mewariskan warisanku kepadanya. Aku bahkan menyerahkan beban dan tanggung jawabku kepadanya. Ia mengenang masa lalu dengan perasaan ingin tertawa. Awalnya, saya tidak percaya padanya dan tidak berpikir ia bisa mencapai sesuatu yang luar biasa, tetapi setiap kali ia menaikkan ekspektasi saya semakin tinggi. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa ia tetaplah orang yang paling saya percaya. Sebenarnya, saat kami membesarkannya, kami juga tumbuh dari hal itu. Si cacat bertanya sambil tersenyum, apa yang ingin kau katakan? Kerutan di dahi kepala desa berkumpul, dan dia memperlihatkan senyum tulus dari lubuk hatinya. Maksudku, dibandingkan dengan guru kekaisaran, aku lebih menghargai Muir yang kita besarkan bersama. Anak yang diberikan kepada kita oleh Surging River dalam kegelapan 15 tahun yang lalu lahir dengan luar biasa. Bakatnya tidak sehebat guru kekaisaran dan pemahamannya tidak setinggi surga, tetapi ada sesuatu tentangnya yang tidak dapat kulihat. Itu tubuh penguasa, kata Kripal penuh semangat. Senyum di wajah kepala desa membeku, dan dia memiliki segudang emosi saat dia bergumam, mungkin itu karena tubuh penguasa. Orang biasa yang menciptakan keajaiban sekali mungkin secara kebetulan, 2 kali mungkin secara keberuntungan, tetapi setelah 3 atau 4 kali, itu bukan lagi kebetulan atau keberuntungan. Sebaliknya, dia memang berbeda dari yang lain, tubuh penguasa yang layak kita hormati. Muir kita telah mewarisi kelebihan dari kita yang gagal yang bersembunyi di reruntuhan besar dan belajar dari pelajaran kita. Dia pasti bisa berjalan lebih jauh dari kita semua. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memahami jalan tersebut, pemahamannya semakin dalam. Dengan setetes embun yang mengintipnya saat memahami jalan tersebut, Kinmu berhasil melihat seluruh proses yang terjadi.
Dengan guru kekaisaran perdamaian abadi yang memahami jalur pedang, dia akan mendapatkan banyak keuntungan karena pria itu berada di alam yang jauh lebih tinggi daripadanya. Meskipun Kinmu masih dalam tahap dasar keterampilan, dengan meminjam pemahaman jalur Imperial Preceptor Eternal Peace, ia dapat mengintip ke tahap jalur pedang. Manfaat yang ia peroleh dari itu tidak terbayangkan. Dibandingkan dengan raksasa seperti guru kekaisaran perdamaian abadi, Kinmu hanyalah seorang anak kecil. Namun, anak kecil ini dapat berdiri di pundak raksasa ini untuk mencapai cakrawala yang lebih luas. Meskipun semua orang di Kingman Pass memahami pedang kepala desa menginjak gunung dan sungai, mereka yang mampu memahami keajaiban tertinggi di dalamnya hanya sedikit dan jarang. Kebanyakan dari mereka dapat memahami satu atau dua gerakan, dan itu mungkin cukup luar biasa bagi mereka untuk bertahan seumur hidup, tetapi sama sekali tidak ada seorang pun yang menerima manfaat sebesar Kinmu. Itu sama saja dengan mempelajari keajaiban-keajaiban terpenting dalam ilmu pedang dari kepala desa dan guru kekaisaran, dua dewa pedang yang agung. Setelah sekian lama, guru kekaisaran perdamaian abadi terbangun dari pemahamannya akan jalan, dan ada aura yang tak terlukiskan dalam dirinya. Setelah mencapai puncak tertinggi, semua gunung dapat dilihat dalam sekali pandang. Sekarang setelah dia melangkah ke puncak ilmu pedang, melihat semua ilmu pedang dan seni ilahi di dunia membuatnya merasa tertekan. Tidak ada lagi ilmu pedang dan seni ilahi di dunia ini yang dapat menerangi matanya. Guru kekaisaran perdamaian abadi menunjukkan ekspresi sedih, tetapi segera setelah itu, dia menyadari sesuatu yang berbeda. Dia benar-benar bisa merasakan seseorang mengintipnya, ke dalam hati daunnya, ke dalam dirinya yang memahami jalan. Guru kekaisaran perdamaian abadi tercengang dan melihat ke arah sumber, tatapannya tertuju pada Kinmu. Dia tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya. Begitu ya, Master Sekte Orang Suci Surgawi benar-benar hebat dalam memanfaatkan orang lain demi keuntungannya sendiri. Kinmu segera merasakan tatapannya. Ada sedikit rasa perih di matanya, dan dia segera mengalihkan pandangannya. Ketika tatapan mereka bertemu, Kinmu menampakkan senyum berseri-seri. Raja Surgawi, maaf mengganggu Anda. Guru kekaisaran perdamaian abadi tersenyum sebagai balasan. Jangan khawatir. Tiba-tiba, gunung-gunung dan sungai-sungai menghilang saat semua cahaya pedang menghilang. Kepala desa menarik kembali cahaya pedangnya dan berkata kepada guru kekaisaran perdamaian abadi, kamu telah mencapai jalan itu. Guru kekaisaran perdamaian abadi membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena bimbingan saudara Dao, aku masih tidak akan tahu kapan aku bisa memasuki alam jalan. Lengan dan kaki kepala desa yang dibentuk oleh Ki Vital itu pun terurai secara otomatis saat ia berkata, kemarilah dan lihatlah bagian lengan dan kakiku yang terputus. Aku selalu membiarkan bekas-bekas pedang ini begitu saja, tidak pernah menghapusnya. Di masa depan, kau mungkin akan bertemu dengan dewa yang meninggalkan luka-luka ini untukku. Guru kekaisaran perdamaian abadi melangkah maju dengan hikmat, berjongkok untuk memeriksa luka-luka itu secara rinci. Yang dilihatnya adalah bekas luka pedang yang ditinggalkan di tubuh kaisar manusia tua oleh pedang yang lebih kuat darinya. Seorang praktisi yang ahli dalam pedang telah terluka oleh pedang itu. Di mata guru kekaisaran, keterampilan pedang kepala desa telah mencapai ranah jalan, yang berarti mereka berada di atasnya. Hanya saja ki dan darahnya terkuras habis dan tidak berkembang seperti miliknya. Namun dari luka-luka ini, dia bisa melihat keterampilan pedang dan jalur pedang yang bahkan lebih kuat. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Tanya kepala desa. Tidak sekarang, namun, mungkin di masa depan. Kau mewariskan ilmu pedangmu kepadaku dan kau juga merupakan pencerahan dari ilmu pedangku, jadi kau adalah guruku. Jadi, maukah kau menyerahkan beban yang kau pikul kepadaku? Tanya guru kekaisaran perdamaian abadi dengan wajah muram. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu memberikannya padamu, aku sudah memberikannya pada orang lain. Hati guru kekaisaran perdamaian abadi bergetar hebat, tetapi kemudian dia tiba-tiba tersadar. Dia menatap Kinmu dan bertanya dengan suara rendah, Kaisar manusia yang baru. Kaisar manusia baru. Guru kekaisaran perdamaian abadi memiliki tatapan yang agak rumit, dan pikiran membunuh bahkan muncul di dalam hatinya. Sebagai kaisar manusia dari generasi sebelumnya, kepala desa tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, juga tidak menginginkan kekuasaan, tujuannya jauh lebih jauh. Dia tidak mengarahkan pandangannya pada kekuatan dunia fana, sehingga dia dihormati oleh semua orang. Namun, akankah Kinmu, kaisar manusia baru ini, akan seperti kepala desa? Kaisar manusia memiliki kekuatan yang sangat besar, dan bahkan melampaui Kaisar Yanfeng. Karisma mereka bahkan lebih tinggi daripada guru kekaisaran perdamaian abadi.
Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi pernah pergi ke ibu kota Giok kecil sebelumnya dan mengetahui beberapa rahasia, seperti kekuatan kaisar manusia. Ia dan Kaisar Yanfeng ingin menyatukan semua sekte dan tempat suci di dunia, tetapi tidak banyak yang mau tunduk kepada mereka. Namun, hal itu mungkin dilakukan oleh kaisar manusia. Dia bisa membuat sekte-sekte tunduk padanya. Kekuasaan kaisar manusia tidak diraih melalui pertarungan, tetapi diberikan kepadanya oleh semua sekte besar dan tempat-tempat suci. Sekalipun ibu kota Giok kecil, jika mereka tahu Qin Mu adalah kaisar manusia yang baru, mereka mungkin akan mendukungnya juga. Kalau saja Qin Mu mabuk kekuasaan, dia bisa merebut tahta perdamaian abadi, dan menghancurkan tujuan besar guru kekaisaran perdamaian abadi dan Kaisar Yanfeng. Jika kamu dan Kaisar Yanfeng gagal, kaisar manusia masih akan ada, memberikan harapan untuk bangkit kembali, kata kepala desa. Hati guru kekaisaran perdamaian abadi bergetar, dan dia menarik kembali pandangannya. Aku tidak akan gagal. Kepala desa tersenyum. Saya harap Anda tidak akan gagal. Saya tidak ingin Muer menderita. Qin Mu berjalan mendekat sehingga mereka berdua menutup mulut dan berhenti berbicara. Tatapan mata guru kekaisaran perdamaian abadi kembali tertuju pada pemuda itu, dan ada perasaan aneh di hatinya. Anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun di depannya ini dapat dikatakan memegang otoritas terbesar di dunia, namun dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Qin Mu adalah master sekte iblis surgawi saat ini, akademisi kekaisaran di Imperial Chollege, penerus desa lansia cacat, tetapi identitas terhebatnya hingga saat ini adalah kaisar manusia saat ini. Wewenangnya bahkan lebih tinggi daripada kaisar dan guru kekaisaran, tetapi Qin Mu tampaknya tidak tahu apa artinya, yang sungguh aneh. Kripel menangkap ekspresi guru kekaisaran perdamaian abadi dan diam-diam merasa senang. Guru kekaisaran mungkin tidak tahu bahwa Muer memiliki harta yang melambangkan kekuatan kekaisaran keluarga Ling. Jika dia tahu cakram kaisar ada bersama Qin Mu, dia mungkin akan melompat-lompat karena marah. Kripel telah memberikan cakram kaisar kepada Qin Mu untuk bersenang-senang. Dia telah mempelajari cakram giok itu selama puluhan tahun, tetapi dia tidak pernah bisa memahami keajaibannya, jadi tidak ada gunanya baginya untuk menyimpannya. Namun, dia tahu apa yang dilambangkan oleh cakram kaisar. Cakram giok ini diberikan kepada keluarga Ling oleh dewa yang melambangkan dewa yang memberikan kekuatan kekaisaran kepada mereka. Dikatakan bahwa teknik Raja Sembilan Naga keluarga Ling dipahami dari cakram kaisar. Ketika dicuri, itu merupakan insiden yang cukup besar, namun hal itu dirahasiakan oleh Kaisar Yanfeng sehingga tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa cakram kaisar ini benar-benar ada di tangan Qin Mu. Dengan cakram kaisar dan segel kaisar manusia, Qin Mu merupakan orang yang memiliki wewenang paling besar di dunia ini, namun dia tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Kalau bocah bodoh ini tahu, dia pasti kaget bukan kepalang. Pikiran itu membuat si cacat senang. Asisten Menteri Kementerian Pekerjaan Umum San Yuxin berjalan mendekat dan menyapa guru kekaisaran perdamaian abadi sebelum berkata kepada Qin Mu dengan suara pelan, Ketua Sekte, meriam di kapal terbang perlu diperbaiki setelah pertempuran besar. Bisakah saya mengundang Ketua Sekte untuk datang dan melihatnya? Keahlian menempamu tidak kalah denganku, jadi mengapa kau ingin aku datang ke sana? Qin Mu bertanya dengan bingung. Ada masalah dengan penanda formasi di laras meriam. Setelah meriam diaktifkan 8 hingga 9 kali, laras menjadi merah membara, dan penanda formasi di meriam terganggu, menyebabkan kekuatan formasi menurun drastis dan bahkan meledak. San Yuxin adalah kepala balai Heavenly Works, jadi dia cepat-cepat memimpin jalan di depan sambil berkata, saat bertarung dengan kekaisaran barbarian di kali ini, lebih dari selusin meriam telah meledak dan lebih dari 100 praktisi seni ilahi tewas karenanya. Tanda-tanda formasi meriam ini dirancang oleh Balai Heavenly Works dan Balai Elemen Arai bersama-sama. Saya pikir itu mungkin disebabkan oleh kelelahan emas hitam, mungkin tidak dapat menahan tekanan. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Menurutku itu bukan karena kelelahan emas hitam. Itu pasti masalah dengan pembentukan yang menyebabkan kerusakan termal. Biar aku pergi dan melihatnya. Peluruhan termal. Mata San Yuxin berbinar, dan dia memuji, itu mungkin. Namun, desain dari Hall of Array Elements sudah sempurna, saya khawatir akan sulit untuk memperbaikinya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengangkat alisnya saat melihat keduanya berjalan pergi. Guru Sekte benar-benar mengetahui jalan menempah harta karun dengan sangat baik sehingga bahkan asisten Menteri San perlu berkonsultasi dengannya. Katanya dengan heran, si lumpuh tersenyum, Muer pernah belajar menempa sebelumnya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi meliriknya dan teringat bagaimana pencuri tua yang tidak tahu malu ini telah buang air besar di tempat tidurnya dan kencing di tekonya, menyebabkan wajahnya menjadi sedikit hijau. Selain itu,
Foto punggung Dewa Pedang juga telah dicuri olehnya. Kinmu dan San Yuxin menaiki kapal terbang dan melihat banyak pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum bergegas memperbaiki bagian-bagian kapal yang rusak. Ada beberapa meriam yang meledak, dan masih ada beberapa noda darah di laras meriam. Meriam jenis ini disebut meriam asal sejati. Tidak ada satupun di kapal dagang dan Fan Yunxiao sangat ingin mendapatkan beberapa, tetapi tidak dapat dibeli di pasar. Kinmu pertama-tama memeriksa di mana ledakan itu berasal, lalu memeriksa energi apa yang menyebabkannya. Setelah itu, dia memeriksa bagian logam sebelum melihat baterainya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, selain masalah dalam penempaan, formasinya juga salah. Namun, formasi itu sulit diubah. Dengan perang yang sedang berlangsung, kita tidak akan punya waktu untuk menempa ulang baterai dan membuat ulang formasi. Dalam hal itu, kita hanya dapat membuat perubahan pada meriam. Menurut pendapatku, kita harus menambahkan harta berbentuk cincin di bukaan meriam dan kedalaman lubangnya, menggunakannya untuk memusatkan cahaya. Dia mengiris bongkahan logam besar dari badan meriam dan melelehkan bongkahan emas hitam ini dengan ki vitalnya, menempanya di tempat. Sejumlah pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum datang dan melihat bagaimana ia menempa harta karun itu. Mereka semua memuji sambil mengeluarkan kertas dan kuas untuk mencatat metode penempaannya. Tidak lama kemudian, Kinmu menempa 2 cincin dan membuat tanda formasi pada cincin tersebut. Formasi yang ditandainya pada cincin itu adalah tanda langit dari teknik kebangkitan mata 9 langit yang diajarkan Blaine kepadanya. Kedua cincin ini tampak seperti iris mata, hanya saja tanpa pupil. Salah satu cincin ditempatkan di bagian dalam lubang meriam, dan cincin lainnya di bagian bukaannya. Kinmu mengubah ki vital burung vermilion menjadi api yang menyala-nyala dan menghubungkan tanda-tanda formasi meriam asal sejati dengan formasi pada 2 cincin sambil berkata, "Ketua Aulasan, coba aktifkan meriam asal sejati." Energi untuk meriam True Origin dipasok dari tungku pil di kapal terbang. Setelah meningkatkan tungku pil di kapal terbang, meriam True Origin dapat melepaskan kekuatan terkuatnya. San Yuxin segera memberi perintah kepada para prajurit untuk menyalakan tungku dan terbang ke udara. Kapal terbang itu melayang di udara dan melesat ke arah zona lidah bebek. Seberkas cahaya yang lebih terang dari sebelumnya melesat keluar dalam garis lurus dan mengenai seorang prajurit barbarian di Empire yang tengah membersihkan medan perang. Prajurit itu mengandalkan kecepatannya untuk membersihkan harta karun dari mayat-mayat di medan perang, tetapi dia tidak menyangka seberkas cahaya akan melesat ke arahnya. Dia tertusuk oleh cahaya itu, dan mayatnya jatuh ke tanah. Para pejabat di kapal terbang itu semua tercengang. Mereka saling menatap, melihat keheranan mereka sendiri di sana. Sinar True Origin Cannon awalnya hanya bisa mencapai 30 mil, tetapi sekarang sebenarnya bisa mencapai 100 mil atau lebih. San Yuxin secara pribadi menyetel ulang baterainya dan menembak sekali lagi. Seberkas cahaya lain melesat keluar, dan prajurit barbarian di Empire lainnya jatuh ke tanah, mengalami kematian yang tidak wajar. Prajurit barbarian di Empire yang lain segera berlari menyelamatkan diri saat San Yuxin melepaskan tembakan berulang kali, membunuh prajurit barbarian di Empire satu persatu. Tak satu pun dari mereka berhasil lolos hidup-hidup, hanya tunggangan mereka yang berlari kembali sendirian ke celah gunung di sisi yang berlawanan. San Yuxin menyentuh laras meriam dan berkata dengan heran, setelah menembak 17 kali, larasnya masih dingin. "Guru Kekaisaran, Guru Kekaisaran, cepat, undang Guru Kekaisaran ke sini." Setelah beberapa saat, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi datang ke kapal dengan ekspresi penuh tanya. Sulit bagi San Yuxin untuk menutupi kegembiraannya saat dia membungkuk. "Guru Kekaisaran, kita sekarang dapat merebut Kekaisaran Barbarian di..." Hati Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bergetar hebat, dan dia berkata dengan wajah muram, "Asisten Menteri San, tidak ada yang bisa ditertawakan di militer." San Yuxin tersenyum. "Guru Kerajaan, ini jelas bukan hal yang bisa disepelekan. Meriam True Origin di kapal terbang kita hanya bisa menembak sejauh 30 mil, dan di medan perang yang dihuni banyak ahli, praktisi kuat di alam 7 bintang bisa menggunakan peluru pedang mereka untuk merenggut nyawa orang yang jaraknya 30 mil. Inilah sebabnya mengapa meriam True Origin di kapal terbang hanya bisa ditempatkan di barisan tengah, dan hanya bisa menembak 8 hingga 9 kali. Sekarang meriam True Origin bisa menembak sejauh 160 mil, jumlahnya meningkat 5 kali lipat." Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi terkejut dan berteriak, 160 mil. "Apakah kamu yakin 160 mil? San Yuxin mengangguk dengan berat dan berkata, jaraknya 160 mil. Selain itu, setelah peningkatan Master Sekte Qin, larasnya tidak akan menjadi panas, dan ini adalah poin yang paling penting, kita dapat menembak sebanyak yang kita inginkan. Kapal-kapal terbang itu awalnya berada di barisan tengah,
tetapi sekarang, mereka benar-benar dapat berbaris dan digunakan untuk membuka jalan. Pasukan kita memiliki lebih dari 200 kapal terbang dan ada 2 baris meriam True Origin di kedua sisi kapal. Setiap baris memiliki 8 meriam, dan ada juga 4 meriam di bagian depan dan belakang kapal, sehingga totalnya menjadi 40 meriam. Dengan lebih dari 200 kapal terbang, 8 hingga 9.000 meriam, kita dapat membunuh musuh dari jarak lebih dari 100 mil, membersihkan mereka gelombang demi gelombang. Kita dapat langsung maju ke area di luar kota. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menarik napas dingin dan bergumam, Tuan Balaisan, meriammu ini akan menyelamatkan banyak ransum kita dan juga nyawa prajurit yang tak terhitung jumlahnya. San Yuxin membungkuk. Ini semua adalah hasil kerja Master Sekte, aku tidak berani mengambil pujiannya. Kinmu saat ini sedang menggambar cetak biru formasi mata langit. Setelah selesai, ia menyerahkannya kepada seorang pejabat dari Kementerian Pekerjaan. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melangkah maju dan melihat sebelum bertanya dengan curiga, ini semacam seni murid ilahi. Kamu menggunakan seni murid ilahi pada meriam asal sejati. Kinmu mencuci kuasnya dan mengangguk. Bukaan meriam adalah pupil, dan cahaya meriam adalah tatapan, ini benar-benar bisa berhasil. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi awalnya tertegun, lalu berkata, ada lebih dari 100 keterampilan murid di lantai catatan surgawi Universitas Kekaisaran, dan di antara semuanya, yang terkuat disebut Sunsot, yang bahkan mungkin tidak dapat kukembangkan. Aku telah mencatat tanda-tanda formasi mata ilahi Sunsot, tetapi bisakah kau membuat meriam sebesar itu? Ki vitalnya meledak dan lapisan tanda-tanda pembentukan muncul, berubah menjadi pupil yang sangat rumit. Kinmu memeriksanya secara mendetail, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dia berjalan di antara tanda-tanda formasi, lalu tubuhnya kembali normal dan dia mendarat di tanah. Dia berkata, meriam ini membutuhkan banyak orang untuk membuatnya dan membutuhkan 2 hingga 3 pabrik manufaktur untuk bekerja sama. Saya kira hanya satu yang dapat dibuat dalam waktu 2 bulan. Selain itu, meriam semacam ini akan sangat besar, jauh lebih berat daripada senjata roh lainnya. Dari mana Imperial Preceptor mendapatkan mata dewa yang rumit seperti itu? Reruntuhan besar, kata Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan suara yang dalam. Saya juga terguncang saat pertama kali melihat keterampilan murid semacam ini, tetapi dapatkah Anda melihat untuk apa itu digunakan? Kinmu menggelengkan kepalanya. Membantai para dewa, kata Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan tenang. Jika kau bisa menciptakannya, kau akan menjadi nomor 1 dalam karya surgawi di dunia. Meriam yang kau buat mungkin bisa membunuh para dewa. Kinmu segera melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat tulus, aku tidak berani menyebut diriku nomor 1 dalam pekerjaan surgawi, aku hanya nomor 2. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tampak tersenyum namun tidak tersenyum. Guru Sekte Suci sungguh tidak rendah hati. Kinmu sedikit bingung, dia jelas rendah hati, tetapi dia juga realistis, mengakui bahwa dia nomor 2 dan bukan nomor 1. Dia tidak pernah menyombongkan diri, jadi bagaimana mungkin ini tidak rendah hati? Asisten Menteri San Yuxin adalah Master Balai Pekerjaan Surgawi dari Sekte Iblis Surgawi dan metode penempaan harta karunia adalah yang terbaik di dunia. Bahkan jika sekte lain memiliki orang-orang yang cakap dan ahli dalam menempa harta karun, mereka tidak dapat menandingi San Yuxin. Namun San Yuxin lebih rendah dari Kinmu, jadi karena Kinmu merasa bahwa dia masih lebih rendah dari si bisu, mengakui dirinya sebagai nomor 2 berarti bersikap rendah hati dan mengatakan kebenaran. Matua telah mengajarinya untuk tidak sombong atau pemarah, tidak bersikap seperti budak atau sombong, jadi dia hanya mengikuti persyaratan ini. Hanya saja bagi yang lain, menjadi yang terbaik kedua di dunia dalam pekerjaan surgawi di usia yang begitu muda sungguh mengejutkan. Selain itu, ketika seorang pemuda seperti itu mengakui bahwa ia juga merupakan tabib dewa nomor 2, sungguh mengejutkan. Kinmu merenungkan situasi itu sejenak, lalu menuliskan daftar bahan sebelum menyerahkannya kepada Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Ini adalah perkiraan kasar untuk bahan yang dibutuhkan untuk membuat baterai semacam itu. Jika itu tidak cukup, dia selalu bisa meminta lebih. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mengambil daftar itu dan melihatnya sejenak sebelum bertanya, Master Sekte Suci ingin mengosongkan perbendaharaan Kekaisaran. Mengapa Guru Kekaisaran berkata demikian? Tanyanya dengan bingung. Emas hitam dan tembaga hitam dalam daftarmu bagus. Bahkan jika kamu menghabiskan lebih dari beberapa tambang, mereka masih bisa disediakan. Namun, di mana kamu ingin aku menemukan emas suci dan bahan-bahan suci lainnya? Eternal Peace Imperial Preceptor menyingkirkan daftar itu, memperlihatkan ekspresi yang sangat tulus. Apakah Cult Master menginginkan harta karun di perbendaharaan Kekaisaran? Jika memang begitu, ada tempat untuk Cult Master di pintu masuk pasar.
Pengajar kekaisaran, apa yang ingin kau buat adalah sesuatu untuk membantai para dewa, sesuatu yang lebih hebat dari harta warisan sekte yang dapat membunuh beberapa pemimpin sekte. Selain itu, jika kau tidak mengatakannya, aku akan lupa, gaji harus dibayarkan karena para pengikut sekte dari sekte orang suci surgawi kita akan membantu menempa harta karun itu. Kinmu merenungkannya, lalu menuliskan gaji dan jumlah pabrik manufaktur yang dibutuhkannya. Beberapa nama pejabat tinggi tingkat pertama di Istana Kekaisaran juga dicantumkan olehnya. Untuk menempa meriam dewa seperti itu, aku juga membutuhkan semua praktisi seni dewa yang hebat dalam aljabar. Akan lebih baik jika mengundang para ahli dari Sekte Dao. Kinmu menuliskan Dao Sek pada daftar dan berkata, setiap komponen meriam dewa ini membutuhkan presisi yang sangat tinggi, jadi akan ada banyak perhitungan yang harus dilakukan. Dengan hanya para sarjana dari Imperial College, saya khawatir akan memakan waktu beberapa ratus tahun untuk menyelesaikan perhitungan semuanya, dan bahkan mungkin ada kesalahan. Para ahli Dao Sek kuat di bidang ini, jadi kita pasti membutuhkan mereka. Wajah guru kekaisaran perdamaian abadi berubah sedikit saat dia merasakan daftar di tangannya menjadi lebih berat. Bahkan dengan kekuatan seluruh kekaisaran, dia memperkirakan mereka hanya mampu menempa satu Sunshot Divine Cannon. Bagian tersulit dari semua ini adalah mengundang para ahli dari Sekte Dao. Master Dao tua pernah mencoba membunuh Kaisar Yan Feng dan hampir berhasil. Mereka bahkan membantu putra mahkota sebelumnya dalam pemberontakan dan hampir menobatkannya menjadi kaisar baru. Setelah pemberontakan dipadamkan, Kaisar Yan Feng dan putra mahkota Ling Yusu telah dengan kejam mengalahkan Sekte Dao, jadi kedua belah pihak tidak bersahabat. Mereka seperti api dan air. Meminta bantuan para ahli Sekte Dao akan sangat sulit. Namun, meriam dewa semacam ini harus dipalsukan. Jika tidak, saat bencana berikutnya terjadi, tidak akan ada cara bagi mereka untuk bertahan melawannya. Karena Imperial Preceptor belum pulih ke kondisi puncaknya, siapa yang tahu kalau bencana berikutnya akan tiba sebelum itu bisa terjadi. Kas kekaisaran kosong, kita tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah Master Kultus Suci memberi diskon? Tanya guru kekaisaran perdamaian abadi. Kinmu menghitungnya dan berkata, setelah Istana Emas Roland ditaklukkan, guru kerajaan akan mengizinkanku memilih 100 harta, lalu aku akan membayar sendiri gaji para pengikut sekte. Guru kekaisaran perdamaian abadi masih ingin menawar ketika Kinmu tersenyum. Raja Surgawi, aku tidak meminta gajiku sendiri. Bukan harga yang murah untuk mengundang orang nomor 2 dalam pekerjaan surgawi di dunia untuk melakukan ini. Terlebih lagi, aku masih seorang master sekte suci surgawi. Guru kekaisaran perdamaian abadi mendesah. Aku seharusnya tidak setuju menjadi raja surgawi dari sekte orang suci surgawi. Sekarang tanganku terikat dan aku bahkan tidak bisa menawar. Aku perlu melaporkan ini kepada kaisar dan memintanya untuk membuat keputusan. Selama bertahun-tahun, Kekaisaran Perdamaian Abadi telah mencaplok banyak negara dan membasmi banyak sekte, jadi ada beberapa emas suci dan bahan suci di perbendaharaan kekaisaran. Kita hanya perlu kaisar menganggukkan kepalanya. Tunggu selama belasan hari, dan dekrit kaisar akan datang. Kinmu berbalik untuk membantu menempa cincin surga. Dia tidak terlalu khawatir tentang emas suci atau material suci karena dia tidak menganggapnya berharga karena dia memiliki banyak dari mereka ketika dia memurnikan pelet pedangnya. Mereka berasal dari perbendaharaan sekte iblis surgawi, sementara dia telah mentransfer semua jenis harta warisan sekte ke sana sebagai gantinya. Dia, Kementerian Pekerjaan Umum, dan para sarjana dari Imperial College menempa cincin surga bersama-sama. Kecepatan mereka sangat cepat. Kecepatan adalah aset penting dalam perang, dan bahkan jika mereka hanya menempa cincin surga, mereka masih membutuhkan lebih dari 17.000 cincin, yang menjadikannya proyek besar. Begitu cincin surga terhubung dengan tanda formasi, mereka dapat memusatkan cahaya asal sejati di bagian tengah tong, sehingga tidak bersentuhan dengan dinding. Cahaya asal sejati yang terkumpul ini akan menjadi setebal lubang mangkuk, sehingga tong tidak akan memanas, menghilangkan kelelahan akibat emas hitam dan kerusakan termal. Sinar meriam True Origin Cannon awalnya setebal tong air, tetapi sekarang telah menjadi setebal lubang mangkuk. Permukaan serangan mungkin menjadi lebih kecil, tetapi jangkauannya meningkat drastis. Para penembak juga dapat menembakkannya selama yang mereka inginkan, tanpa khawatir meriam akan meledak. Ini mengubah kapal terbang menjadi kapal perang. Sebenarnya, Heaven's Eyes bukanlah peningkatan terbesar yang dapat dilakukan pada True Origin Cannon. Di antara 9 Heaven's Eyes Awakening Skill, Heaven's Eyes adalah skill pupil yang paling dasar. 8 jenis skill pupil lainnya jauh lebih kuat. Yang terkuat adalah surga ke-9, mata surga api. Namun, pembentukan mata langit adalah yang paling sederhana dan paling mudah dipelajari.
Paling mudah dibuat dan membutuhkan bahan paling sedikit, jadi Kinmu memilih keterampilan ini untuk diajarkan kepada semua orang. Jika itu adalah mata surga api, bahkan Kinmu akan membutuhkan 10 hingga 15 hari untuk menyempurnakan satu cincin. Tanda-tanda pembentukan cincin surga api terlalu rumit, dan jika dia menggunakannya, cahaya asal sejati mungkin terkonsentrasi menjadi seberkas cahaya yang bahkan lebih halus dari jarum, dan jangkauannya akan sekali lagi meningkat drastis. Namun, mengaktifkan meriam asal sejati seperti itu akan membutuhkan sejumlah besar energi, yang bahkan perbendaharaan kekaisaran mungkin tidak dapat menanganinya. Jika cincin surga api dapat ditempa untuk memusatkan cahaya ke dalam benang, tidak akan ada benteng yang tidak dapat ditaklukkannya. Bahkan pasukan dengan 10.000 orang dan kuda tidak akan dapat menerobosnya jika cincin itu digunakan untuk menjaga tanah suci. Kinmu menghitung berapa biaya formasi penjagaan seperti itu dan langsung kecewa. Sekte Sein Surgawi akan mampu menempanya, tetapi mereka tidak akan dapat menggunakannya, mengaktifkan formasi dan merawatnya membutuhkan terlalu banyak batu obat. Pikirannya mulai melayang lagi. Meskipun mata api surga tidak sekuat mata dewa matahari terbenam, keterampilan kebangkitan mata 9 surga milik Blind dan mata dewanya mengandung tanda-tanda pembentukan 9 lapisan surga, yang setara dengan kekuatan 9 lapisan surga yang terakumulasi bersama-sama. Itu mengerikan. Saat mata kakek buta masih ada, bukankah semua orang akan mati hanya karena melihatnya? Kinmu tak dapat menahan diri untuk tidak terpesona. Si buta bertubuh pendek dan selalu mengoceh sambil menopang dirinya dengan tongkat bambu untuk memamerkan kemahiran sastranya. Sulit membayangkan betapa menakutkan tatapannya saat matanya masih ada. Lalu lagi, orang macam apa yang bisa menggali mata dewa Blind? Karena dewa tombak pada waktu itu memiliki mata dewa yang sangat menakutkan, siapakah yang mampu mengambil matanya dan mengubah eksistensi dewa tersebut menjadi seperti itu? Sekte Dao, biara petir besar, Li Tianxing, atau ibu kota giok kecil. Kinmu bertanya-tanya tentang hal itu ketika dia tiba-tiba teringat pada pemuda bernama Su Senghua, yang menggetarkan hatinya. Mungkinkah tempat yang disebut langit tinggi tempat Su Senghua berasal? Blind dikenal sebagai dewa tombak, tetapi kekuatannya terletak pada mata dewanya. Namun, mata itu telah digali. Jagal dikenal sebagai pisau surga dan pernah membantai orang hingga ke langit. Legenda mengatakan bahwa seorang dewa telah muncul dan memotongnya dari pinggang. Kepala desa dikenal sebagai dewa pedang, tetapi anggota tubuhnya telah terputus oleh pedang. Apakah ada yang berhubungan? Kripel adalah dewa pencuri, dan kakinya telah dipotong oleh guru kekaisaran perdamaian abadi ketika dia pergi mencuri dari istana kekaisaran, jadi berbeda dari Blind, Bacer, dan yang lainnya. Lidah Mute dipotong, tetapi tanpa Mute mengatakan apapun, tidak ada yang tahu cerita di baliknya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wajah apoteker dipotong sendiri, terbelah karena pertikaian cinta. Telinga Tuli dipotong sendiri karena dia membenci dirinya sendiri karena tidak menggunakannya untuk memperhatikan hal-hal di luar. Iblis hati nenek Si adalah Li Tianxing. Mereka adalah guru dan murid yang memperebutkan kecantikan ilahi. Lengan Matua dipotong sendiri sebagai kompensasi atas kebaikan gurunya. Semua ini tidak ada hubungannya. Hanya kecacatan Bacer dan Village Chief yang memiliki alasan serupa. Seorang dewa. Sementara itu, orang yang menggali mata Blind tidak diketahui. Di mana mata kakek buta berada. Kinmu menjadi linglung, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya untuk melupakan masalah ini. Dia berpikir dalam hati, menurut teori True Origin Canon, aku dapat menggunakan teknik kebangkitan mata 9 surga untuk menciptakan seni sihir pupil. Kakek buta hanya mengajariku keterampilan pupil, tanpa mengajariku seni sihir, tetapi aku dapat menciptakannya sendiri. Ketika aku berhasil mengolah mata dewaku, aku ingin melihat siapa yang akan datang untuk mencungkil mataku. Dia segera mewujudkan apa yang dipikirkannya dan mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Dengan memobilisasi 7 tulisan penciptaan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, dia menggunakan teknik penciptaan raja manusia dan teknik penciptaan ion bumi. Seketika, energi api dari ki vitalnya mulai terkumpul di matanya. Lapisan formasi berkumpul di pupilnya, dan mata langit cian muncul. Saat dia mengeksekusi teknik itu, 2 sinar langsung melesat keluar. Mata Kinmu menyala-nyala, dan cahayanya semakin kuat. Pandangannya terfokus pada baterai meriam di depannya, membelahnya menjadi 3 bagian. Semua orang di kapal menoleh, dan Kinmu segera mengalihkan pandangannya, membubarkan formasi di matanya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Jangan panik, aku hanya merasa baterai ini tidak berguna jadi aku memutuskan untuk menempanya kembali." Keheranan di wajah semua orang tidak memudar,
sementara jantung Kinmu berdebar kencang saat tangannya terkepal erat, mata dewa benar-benar kuat, siapapun yang kulihat akan mati. Si cacat dan kepala desa duduk di gerbang rumah bangsawan kota, berjemur di bawah sinar matahari. Ketika mereka melihat dua balok itu, si cacat tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Muer, bajingan ini, bermain-main lagi. Dia sama sekali tidak takut merusak matanya dengan panas. Si buta juga terlalu besar hati, bahkan untuk mengajarinya hal yang berbahaya seperti itu. Kepala desa tersenyum padanya sambil berkata, kau bisa melihat seberapa kuat mata Dewa Blind dengan melihat Kinmu. Orang yang mencungkil matanya bukan orang biasa. Dengan seseorang yang mampu melakukan ini di sekitarmu, kau juga harus berhati-hati, mungkin seseorang akan menyukai kakimu. Si cacat gemetar, lalu menoleh sambil bertanya dengan suara pelan, maksudmu, seseorang mencoba mengumpulkan semua benda yang telah mencapai alam dewa. Untuk apa dia menginginkan semua itu? Untuk menyatukan dewa. Kepala desa mendesah dan berkata, ada lebih banyak orang dari generasiku daripada aku. Kamu mungkin bertemu orang seperti ini. Si cacat itu menundukkan kepalanya. Aku penakut, jadi jangan menakut-nakuti aku. Tidak bisakah aku lari saja? Kepala desa memandang Kinmu yang berada di atas kapal dan berkata dengan suara pelan, saya berharap dapat menyingkirkan rintangan agar Muer dapat tumbuh dengan damai, namun, saya tidak tahu apakah saya akan hidup selama itu, Muer masih terlalu polos. Kalau saja dia bisa sedikit lebih cerdik. Di Istana Emas Roland, tubuh-tubuh jasmani yang kuat duduk di kuil-kuil di sekitar Pangongso, masing-masing dari mereka melaksanakan seni sihir dukun untuk terus-menerus membombardir sebuah buku kuno di tengahnya. Mereka mencoba membuka segelnya. Buku ini, tentu saja, salah satu buku yang dicurinya dari kapal harta karun Qin Hanzhen. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar, dan segel pada buku itu akhirnya rusak. Pangongso tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya dan bergegas untuk membuka buku kuno itu. Namun wajahnya menjadi hitam saat dia membaca beberapa baris pertama, dan dia melempar buku kuno itu ke tanah. Kitab suci iblis surgawi pendidikan hebat lagi. Apakah dewa dari desa Carefree ini bagian dari sekte iblis surgawi? Di sampingnya, buku-buku berserakan di lantai. Hanya ada satu yang belum dibuka. Pangongso menenangkan diri dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengerahkan tubuh-tubuh sebelumnya guna membuka kitab suci terakhir. Ketika dia membuka halaman pertama, cahaya keemasan memancar dan menerangi seluruh aula suci. Pangongso menjadi liar karena kegirangan. Teknik apa ini? Buku itu adalah buku emas yang sangat sulit dihancurkan. Tidak banyak kata di dalamnya, dan bagian-bagiannya sangat pendek. Misalnya, ada kata-kata seperti Magpie Bridge, Mysterious Guide, God Crossing, yang artinya tidak diketahui. Pandangan Pangongso tertuju pada halaman pertama, dan pada gambar itu, ada surga yang indah, yang merupakan pemandangan yang mempesona. Yang menerangi seluruh aula dengan cahaya keemasan adalah sinar yang berasal dari gambar itu. Meskipun itu adalah sebuah lukisan, lukisan itu terlalu realistis. Langit-langit dalam buku itu tampak nyata. Di depannya ada jembatan yang rusak, dan di ujungnya berdiri sebuah sosok seperti dewa. Pangongso sedikit tertegun. Pemandangan ini tampak agak familiar. Ia kemudian melihat sekeliling dalam gambar dan melihat matahari dan bulan serta 5 elemen. Ini adalah jembatan ilahi harta karun ilahi. Sosok dewa itu seharusnya adalah roh purba. Apa yang dilakukan gambar ini dalam buku emas? Bukankah jembatan ilahi desa Carefree sudah lengkap? Lalu mengapa jembatan itu rusak dalam gambar ini? Halaman yang lain mempunyai gambar yang berbeda, yang menggambarkan jalur sirkulasi yang berbeda, metode sirkulasi ki vital dalam embrio roh, bagaimana mengendalikan 5 ki dari harta karun ilahi 5 elemen, bagaimana menentukan 6 arah untuk menstabilkan langit dan bumi, bagaimana menghubungkan 7 bintang, bagaimana menggabungkan jiwa dan ki vital menjadi satu untuk memperkuat roh primordial, bagaimana membuka kehidupan dan kematian untuk melihat yudo. Ketika sampai pada diagram ke-8, itu adalah jembatan ilahi harta karun ilahi lagi. Jantung Pangongso tiba-tiba berdebar kencang beberapa kali. Dia melihat 7 gambar pertama sebagai selimut yang dibentangkan untuk ki vital di gambar ke-8, jadi akan ada transformasi yang fantastis pada saat itu. Sebagian besar ki vital tampaknya telah ditarik oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Itu tampak seperti burung murai sedang menyiapkan jalan ke depan dari jembatan yang rusak. Jembatan Magpie. Jantung Pangongso berdebar kencang. Ini adalah metode kultivasi jembatan Magpie yang dapat menyambung kembali jembatan yang rusak. Dia buru-buru membuka halaman berikutnya dan melihat bahwa roh purba di sana telah sampai di ujung jembatan Magpie, namun, masih ada jarak yang tidak dapat dilewati ke surga di depannya. Pada saat ini,
jalur sirkulasi Ki vital mengalami transformasi ajaib dan memperoleh perasaan yang tak terlukiskan saat bersinggungan dengan langit. Ia tertarik ke arahnya, dan sebuah jembatan perlahan tumbuh dari sana. Rahasia pemandu misterius. Mata Pangongso berbinar karena kegembiraan, tetapi dia segera menenangkan hatinya. Dia kemudian membalik halaman berikutnya sambil menahan keinginannya untuk bersorak. Metode yang tercatat dalam buku emas itu terlalu rumit. Jika itu dia tidak akan mampu menemukan langkah pertama untuk teknik yang rumit dan rumit seperti itu untuk menyambung kembali jembatan suci. Namun, orang-orang dari Carefree Village benar-benar dapat menciptakannya, yang sungguh tidak terbayangkan. Ini adalah buku emas yang melampaui pengetahuan yang telah kukumpulkan sepanjang hidupku. Jadi bagaimana jika bocah Qin mencuri sebagian dari kekayaanku sebelumnya? Dengan buku emas ini, aku akan mampu menerobos alam jembatan ilahi untuk menjadi dewa. Pangongso bangkit, merasa pusing. Ia tahu ia terlalu bersemangat, yang mengakibatkan jantung daunnya dibombardir. Meskipun ia adalah monster tua yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, darah masih mengalir ke kepalanya karena kebahagiaan, membuat jantung daunnya sulit untuk tenang. Selama aku berkultivasi ke alam jembatan ilahi dan membangkitkan harta karun ilahi jembatan ilahi, aku akan bisa menjadi dewa. Aku harus segera meningkatkan kultivasiku. Pada saat itu, Dukun Agung Istana Emas Roland datang untuk melapor. Grandmaster, garis depan sedang ditekan keras. Han Ruandi mengirim kabar bahwa Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah mencapai garis depan dan dia juga telah memanggil Master Kultus Iblis Surgawi. Dia memamerkan seni pedang ilahinya, yang menghasilkan cahaya pedang yang seperti laut, mengendalikan seluruh medan perang dalam radius beberapa ratus mil. Pangongso yang tercengang pun tertawa terbahak-bahak. Apakah Ruandi gila? Master Sekte Iblis Surgawi adalah bocah Qin, jadi dari mana dia mendapatkan kemampuan yang begitu hebat? Mengendalikan beberapa ratus mil dengan cahaya pedang. Bahkan di kehidupanku sebelumnya, aku tidak memiliki keterampilan seperti itu. Aku ragu bahkan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi akan mampu melakukan itu, dan dia bahkan terluka sekarang. Omong kosong belaka. Tujuan Han Ruandi adalah mengundang Grandmaster untuk memobilisasi para ahli dari Istana Emas guna membantu, kata Grand Saman. Pangongso sedang dalam suasana hati yang cukup baik, jadi dia tersenyum. Ruandi si bocah itu agak terlalu pemalu. Aku sudah mengirim perintah ke seluruh padang rumput. Ada 100 suku di padang rumput dan 100 Han untuk mendukungnya. Kemampuan dan kultivasi para Han ini semuanya tidak lemah. Selain itu, Wolfstore Country menyerang Inter Iron Pass di utara untuk membubarkan pasukan Eternal Peace, namun dia masih ingin meminjam kekuatan Istana Emas Roland kita. Dukun Agung segera berkata, Grandmaster, bagaimana kita membalas Han Ruandi? Lautan cahaya pedang itu tampaknya tidak palsu. Pangongso bangkit dan berjalan ke sana kemari sambil bergumam, lautan cahaya pedang, aku pernah melihat keterampilan pedang seperti ini sebelumnya. Hehe, sepertinya yang itu sudah tiba. Kaisar manusia tua bahkan tidak bisa duduk diam sebelum dia meninggal. Dukun Agung bergidik, Kaisar manusia tua. Karena Kaisar manusia tua muncul, segalanya akan jauh lebih mudah. Pangongso tersenyum. Ini adalah kesempatan bagi Istana Emas Roland kita untuk menunjukkan wajah kita. Pergilah ke Gunung Suci di bumi barat dan undang orang-orang dari surga tinggi dengan dupa. Beritahu mereka bahwa Kaisar manusia tua mereka telah keluar dari reruntuhan besar. Sementara itu, aku akan membawa para ahli dari Istana Emas Roland untuk membantu mereka di pos perbatasan. Ekspresi Grand Saman berubah drastis saat dia berteriak, pikirkan 3 kali, Grandmaster. Kaisar manusia tua telah tiba dan keterampilan pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Aku khawatir Istana Emas Roland kita. Istana Emas Roland kita adalah tanah suci, jadi bagaimana kita bisa takut pada orang tua ini? Sekarang, guru kerajaan dan Kaisar Yanfeng sudah tidak berguna lagi, Guru Dao dan Rulai sudah tua, Sekte Dao dan Biara Petir Besar sudah tidak memiliki siapapun yang bertanggung jawab lagi. Bocah Qin yang merupakan guru sekte dari Sekte Iblis Surgawi itu masih kecil dan tidak berguna, jadi perdamaian abadi layak untuk dibasmi, kata Pangongso santai. Grand Saman sedikit terkejut. Dia kemudian segera berkata, Grandmaster, Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak bisa diremehkan. Pangongso menyembunyikan buku emas itu di balik pakaiannya dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Kau terlalu meremehkan mereka. Istana Emas Roland kita tidak bisa dianggap remeh, karena kita memiliki lebih dari selusin ahli tingkat Master Sekte. Selain itu, ada juga lebih dari 100 Han di padang rumput, jadi kita tidak perlu takut pada perdamaian abadi. Sebenarnya, sekarang setelah Kaisar manusia tua muncul, nasib Kekaisaran Perdamaian Abadi sudah ditentukan.
Langit tinggi pasti akan sangat bersedia membantu kita membasmi perdamaian abadi. Kaisar manusia tua telah menyebabkan masalah besar kali ini. Sambil tertawa, Pangongso berjalan keluar dari aula suci. Setelah memanggil semua praktisi kuat di Istana Emas yang berada di alam makhluk surgawi, alam hidup dan mati serta alam jembatan ilahi, dia berangkat ke stasiun perbatasan. Grand Saman tidak berani ragu. Dia segera bergegas menuju West Earth. Pangongso membawa semua ahli yang telah membudidayakan roh purba. Mereka menaiki kapal harta karun sementara beberapa raja dukun di alam makhluk surgawi menumbuhkan sayap burung untuk menyeret kapal harta karun itu ke angkasa. Kecepatan mereka bergerak secepat kilat. Meski begitu, mereka masih membutuhkan waktu hampir 6 hari untuk mencapai stasiun perbatasan. Di belakangnya, ada sapi dan kambing berkeliaran di atas pegunungan sementara para Han dari seluruh padang rumput membawa pasukan mereka untuk menyembelih ternak untuk diambil dagingnya. Kekaisaran perdamaian abadi dilemahkan oleh prinsip bunuh diri saat mereka lemah, jadi Pangongso secara pribadi memerintahkan seluruh padang rumput untuk bersatu. Dengan Han Ruandi sebagai pemimpin, mereka memulai invasi. Pada saat yang sama, mereka bersekutu dengan Wolf Store Country, yang akan menyerang dari utara. Ketika mereka menaklukkan perdamaian abadi, mereka setuju untuk membagi tanah secara merata. Karena pasukan padang rumput menemui jalan buntu, semakin banyak pasukan datang untuk memperkuatnya. Banyak ahli yang muncul, tetapi lintasan Kingman juga diperkuat oleh orang-orang yang bergegas ke medan perang. Hal ini menyebabkan situasi terus menemui jalan buntu. Ketika Kinmu dan yang lainnya tiba, itu adalah saat yang krusial untuk perebutan zona lidah bebek. Namun, kepala desa telah meredakan pertempuran dengan pedang kaisar pendiri Lautan Darah. Ketika Han Ruandi mendengar bahwa Pangongso datang bersama para praktisi kuat Istana Emas Roland, ia segera memimpin sebagian besar Han di padang rumput untuk menyambutnya. Meskipun Pangongso adalah putranya secara nama, identitas aslinya adalah sebagai Grandmaster. Meskipun hal ini membuatnya sedih, ia juga senang. Setelah Pangongso mengambil alih tubuh itu, sikap Istana Emas Roland terhadapnya berubah menjadi lebih baik. Semua orang mendukungnya sepenuhnya untuk menjadi penguasa padang rumput. Kami memberi hormat kepada Grandmaster, teriak Han Ruandi sambil memimpin semua Han. Pangongso segera maju untuk membantunya berdiri sambil tersenyum. Anda adalah ayah saya di generasi ini, jadi tidak perlu bersikap terlalu formal. Untuk lautan cahaya pedang yang Anda sebutkan itu, saya sudah punya gambaran tentang siapa yang menyebabkannya. Saya datang kali ini untuk menenangkan Anda. Sambil mempertahankan postur membungkuk, Han Ruandi menggigil mengingat cahaya pedang yang telah menutupi langit dan bumi seperti lautan luas. Kemampuan Master Kultus Iblis Surgawi luar biasa dan keterampilan pedangnya tak terkalahkan. Keberadaannya di lintasan Kingman membuat para elit padang rumput kita sulit bergerak. Grandmaster, penguasa sekte iblis surgawi. Pangongso tertawa terbahak-bahak dan menghentakkan kakinya, baru kemudian ia berhasil menahan tawanya. Penguasa sekte iblis surgawi hanyalah bocah berusia 16 tahun. Kemampuannya sangat dangkal, jadi bagaimana mungkin ia layak kau anggap penting? Jangan khawatir tentang dia, karena ia ada di pihak yang berlawanan, biarkan aku menemuinya dan membuatmu merasa tenang. Han Ruandi menghela napas lega. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari Grandmaster dan para Raja Dukun, kita pasti akan menang dalam mengibarkan bendera dan menaklukkan Middle Earth. Pangongso memimpin semua orang ke celah gunung, dan gerbang kota di depannya terbuka untuk memungkinkan mereka keluar dari celah gunung yang tak tertembus dan menuju zona lidah bebek. Begitu mereka berada di antara dua celah gunung yang tak tertembus, Pangongso memerintahkan seseorang untuk berteriak, Master Sekte Setan Surgawi Kinmu, Grandmaster telah datang untuk berbicara dengan Anda. Apakah Anda berani keluar dari kota? Orang yang berteriak itu adalah seorang Raja Dukun tingkat Master Sekte. Suaranya bergema di seluruh Kingman Pass. Kinmu sedang menempa cincin surga dengan semua orang, jadi dia terkejut dengan kata-kata itu. Pangongso si bajingan itu masih berani muncul. Begitu aku membunuhnya, mantra dukunnya untuk memberi penghormatan kepada jiwa akan hilang. Sayang sekali kakek jagal tidak ada di sini atau dia akan lebih dari bersedia untuk membunuhnya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah datang ke sisi Kinmu dan di sampingnya ada si cacat dan kepala desa serta sejumlah jenderal dari pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kinmu mengeluarkan lukisannya tentang Pangongso yang sedang memberi penghormatan kepada jiwa, memperlihatkan iblis yang tergambar dengan jelas. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Kripel juga menggelengkan kepalanya, diikuti oleh para jenderal tentara. Iblis ini aneh, kami belum pernah melihat jenisnya sebelumnya. Kinmu menatap guru Kekaisaran Perdamaian Abadi yang merenung sejenak sebelum berkata, ketika aku dan istriku diundang ke ibu kota Giok kecil,
aku sepertinya melihat patung yang mirip, namun aku tidak menanyakannya. Sementara mereka berbincang, teriakan-teriakan terus terdengar di luar. Kinmu menyingkirkan lukisan itu dan bangkit sambil tersenyum. Jika kita membunuh Pangongso, kita tidak perlu pergi ke ibu kota Giok kecil. Kakek kepala desa, ikutlah denganku untuk menyingkirkannya tanpa sepatah kata pun. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Aku adalah kaisar manusia, jadi aku tidak bisa ikut campur dalam perjuangan dunia fana, jika tidak ada yang akan mendengarkan kata-kata kaisar manusia. Lalu apa gunanya segel kaisar manusia itu? Kinmu sangat membenci segel kaisar manusia sehingga dia ingin membuangnya. Benda ini sama sekali tidak berguna, tetapi masih memiliki begitu banyak batasan. Namun, jika dia membuangnya, kepala desa akan terluka. Selain itu, dia belum bisa mengalahkan kepala desa di alam yang sama, jadi dia hanya bisa menepati janjinya dan menepatinya. Pangongso, si biadab itu, beraninya mencuri barang-barang keluarga Kinku dan sekarang malah pamer di hadapanku. Bukankah dia sedang menari di atas makam leluhurku dengan melakukan ini? Kinmu dipenuhi amarah dan berkata dengan kejam, kakek cacat, ikut aku. Ayo kita mencuri sampai dia bangkrut. Mata si cacat berbinar dan dia terkekeh. Mari kita pergi dan lihat siapa dewa pencuri dengan tangan suci. Si cacat dan Kinmu berjalan keluar dari terusan Kingman, dan banyak jenderal di terusan itu mengerutkan kening. Bian Zenyun segera berkonsultasi dengan guru kekaisaran perdamaian abadi yang berkata sambil menggelengkan kepalanya, tidak perlu membantu mereka. Dengan adanya si cacat itu, tidak seorang pun akan dapat membunuh Master Sekte Qin. Cacat, semua orang melihat ke arah si cacat dan melihat lelaki tua ini memiliki keempat anggota badan dan berjalan cepat. Bagaimana dia bisa lumpuh? Hatinya lumpuh. Raut wajah guru kekaisaran perdamaian abadi sedikit tidak senang. Moralitas dan perilakunya lumpuh, tubuhnya tidak sempurna, dan bayangannya lumpuh dengan niat yang cacat. Lupakan saja dia. San Yuxin, berapa banyak cincin surga yang telah ditempa oleh Kementerian Pekerjaan dan Universitas Kekaisaran? 14.000, kata San Yuxin. Mereka sudah terpasang di meriam True Origin. Tinggal 1 hari lagi, dan kita bisa menyelesaikan pembuatan beberapa ribu sisanya. Saat waktunya tiba, kita akan bisa menyerang perkemahan musuh. Guru kekaisaran perdamaian abadi memandang ke arah jalan yang tak tertembus di depan mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu menunggu 1 hari lagi. Sampaikan perintah kepada semua pasukan agar mereka segera bersiap, bentuk formasi dengan kapal terbang, dan kita akan maju terus. Jenderal Bian, Marsekal Agung, Jenderal yang mendukung negara, Jenderal Kuda Putih, Pilar Negara, Adipati Wei, Jenderal Pilar Negara, Jenderal yang memahkotai tentara, Jenderal yang menghargai transformasi. Dia menunjuk nama-nama itu satu persatu, dan sejumlah jenderal dari Kekaisaran Perdamaian Abadi keluar dari barisan untuk menunggu perintah mereka. Setelah melalui pemberontakan putra mahkota sebelumnya Ling Yuxia, para pejabat di bawahnya semua disingkirkan, tetapi Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah tempat yang penuh dengan bakat. Kaisar memilih banyak pejabat rendahan untuk dipromosikan, jadi tidak ada kasus kekurangan tenaga kerja sementara. Kerahkan pasukan di belakang celah itu agar tetap berada di belakang kapal-kapal terbang. Mereka akan membuka jalan sementara pasukan di belakang akan membersihkan sisanya. Sementara itu, kalian semua harus fokus pada para ahli dari Divine Bridge dan Life End di Trilem, bunuh mereka saat kalian mendapat kesempatan. Semua jenderal menjadi tegang, dan Adipati Wei bertanya, Guru Kekaisaran, pemimpin Sekte Qin masih berada di garis depan. Jika kita menyerang sekarang, saya khawatir pihak lain akan menyerangnya. Imperial Preceptor tersenyum. Saat dia mundur, saat itulah kita menyerang, tetapi tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Dengan orang cacat itu, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakitinya. Siapa yang akan mengirim kapal terbang itu? Tanya Bian Zenyun. Kapal-kapal terbang itu awalnya tersebar di seluruh pasukan dan dipimpin oleh berbagai jenderal yang mereka layani saat itu. Namun, begitu Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengubah strategi agar kapal-kapal terbang itu membuka jalan, mereka perlu membentuk pasukan lain dengan praktisi kuat yang ahli dalam penyerangan untuk mengirim kapal-kapal itu. Hanya dengan begitu mereka dapat menghadapi situasi yang terus berubah di medan perang dengan segera. Tatapan mata Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, panggil semua perwira militer berpangkat tinggi. Dan juga, tangkap semua Direktorat Imperial Chol Lege juga. Setelah beberapa saat, beberapa ratus perwira militer berpangkat tinggi dan sejumlah direktorat bergegas ke sisinya. Kita memiliki total 245 kapal terbang, yang setara dengan 245 pedang terbang. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menyapu pandangannya ke semuanya dan berkata dengan sungguh-sungguh,
mereka yang ahli dalam keterampilan pedang dan dapat mengendalikan 245 pedang pada saat yang sama, silakan melangkah maju. Lebih dari 50 orang dari perwira tinggi militer dan direktorat melakukannya. Ki vital guru kekaisaran perdamaian abadi meledak dan berubah menjadi pedang terbang yang mengelilingi tubuhnya. Serang aku, orang yang dapat menembus formasi pedangku dan menusuk tubuhku akan menjadi panglima tertinggi pasukan baru. 50 praktisi kuat mendengar apa yang dikatakannya dan semuanya menggunakan keterampilan pedang mereka untuk menyerang. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat, menghasilkan suara berdenting yang tak tertandingi. Guru kekaisaran perdamaian abadi berdiri tak bergerak, mengendalikan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan pikirannya, memblokir serangan 50 perwira militer dan direktorat tingkat tinggi. Tiba-tiba, seorang jenderal terkena cahaya pedang guru kekaisaran perdamaian abadi di dadanya, tetapi tidak melukainya. Jenderal itu langsung jatuh ke belakang. Setelah beberapa saat, orang-orang mulai terus-menerus mundur, hingga hanya sekitar 10 orang ahli keterampilan pedang yang masih menyerang. Adipati Wei, Bian Zhenyun, dan yang lainnya berseru dalam hati ketika melihat pemandangan ini. Orang-orang yang tersisa semuanya adalah eksistensi luar biasa dalam hal keterampilan pedang, dan pencapaian mereka di bidang itu berada pada standar seorang profesional. Satu-satunya hal yang kurang dari mereka adalah kultivasi. Sungguh sangat menggembirakan bagi Eternal Peace Empire untuk memiliki begitu banyak talenta. Setelah beberapa saat, 10 orang itu akhirnya tinggal 3 orang yang masih menyerang guru kekaisaran perdamaian abadi. Tiba-tiba, matahari pedang muncul, cahaya merahnya yang bersinar seperti api menerangi seluruh sekelilingnya. Cahaya pedang kemudian menusuk keluar dari matahari merah dan menembus pertahanan keterampilan pedang guru kekaisaran perdamaian abadi, membuat lubang kecil di sudut pakaiannya. Guru kekaisaran perdamaian abadi mengangkat tangannya dan menyuruh mereka bertiga berhenti. Dia melihat ke arah pria yang telah menusuk pakaiannya dan bertanya, Direktorat Hall of Hidden Light. Orang yang menusuk sudut pakaiannya tidak lain adalah Master Balai Pedang. Dia kemudian membungkuk dan berkata, Balai Cahaya Tersembunyi, Jian Sansheng. Guru kekaisaran perdamaian abadi mengangguk dan menatap jenderal lain yang telah mengeksekusi matahari merah. Jurus pedang matahari terbenam yang telah digunakannya sebelumnya telah membuat Master Balai Pedang berhasil. Jenderal Komandan Pemandu Yuyuan Cuyun. Yuyuan Cuyun membungkuk dan memberi salam. Pengajar kekaisaran, guru kekaisaran perdamaian abadi tersenyum. Jian Sansheng, kau adalah panglima tertinggi yang baru. Yuyuan Cuyun, kau adalah asisten panglima tertinggi yang baru. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk membiasakan diri dengan nama-nama kapal dan perwira militer mereka. Hafalkan semuanya. Ingat, saat kau memimpin kapal, jangan menganggapnya sebagai kapal, tetapi pedang terbangmu. Mata Master Balai Pedang berbinar, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang guru kekaisaran inginkan dari kita? Guru kekaisaran perdamaian abadi menunjuk ke arah jalan setapak yang megah dan tak tertembus di sisi seberang dan berkata, hancurkan jalan helan hingga rata dengan tanah. Tubuh kekar Master Balai Pedang bergetar hebat, dia menoleh menatap jalan yang tak tertembus itu dengan semangat kepahlawanan yang membara di dadanya. Sementara itu, Kinmu dan Kripel telah mencapai zona lidah bebek. Qin Gongso, aku harap kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Kinmu berkata dengan keras sambil tersenyum. Pangongso tersenyum dan melihat ke kiri dan kanan. Han Ruandi, ini adalah Master Sekte Iblis Surgawi. Dia bukan orang yang bisa mengeksekusi lautan cahaya pedang itu, kan? Di belakangnya, mata Han Ruandi yang secepat kilat mengamati Kinmu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, pemuda ini. Ketika dia datang ke medan perang, keterampilan pedang yang mengerikan itu meledak dan membuat semua orang menahan napas. Kinmu menatap punggung Pangongso, sedikit tertegun. Di belakangnya ada banyak Han dan Raja Dukun dari Istana Emas Roland. Namun, salah satu dari mereka sangat menarik perhatian. Sosoknya menjulang tinggi di atas yang lain karena dia jauh lebih tinggi bahkan daripada Sword Hall Master dan Apotekari. Meskipun saat itu akhir musim panas, dia masih mengenakan kulit rakun tebal dengan pisau emas dan anak panah di pinggangnya. Setelah merasakan tatapannya yang tajam, Kinmu langsung bisa menebak asal-usul orang ini. Penguasa padang rumput yang perkasa, Han Ruandi. Dulu ketika Dukun Agung secara pribadi memberikan gelar Han kepada orang ini, Han Ruandi menjadi pemanah dewa nomor 1 di dunia. Sukunya juga ahli dalam memanah dengan menunggang kuda, jadi sejak saat itu, Han Ruandi mulai berkuasa. Kekuatan bela dirinya sudah pasti mendekati puncak, dan dia bukan hanya seorang pemanah dewa. Ketika Kinmu dan Kanselir Basan bertemu Pangongso yang belum diambil alih, keterampilan tinjunya telah membuat Kinmu dan Kanselir Basan memperhatikannya.
Keterampilan tersebut berasal dari Han Ruandi, yang menunjukkan bahwa kekuatan bertarungnya tidak terbatas pada busur dan anak panah. Orang-orang sering membandingkan Han Ruandi dan Kaisar Yan Feng. Keduanya adalah pemimpin perkasa yang telah maju dengan reformasi yang berani dan tegas. Namun Han Ruandi lebih seperti seorang peniru, belajar dari tindakan Kaisar Yan Feng dan mereformasi situasi yang kacau di padang rumput tempat semua suku memerintah diri mereka sendiri. Dia mencaplok mereka dan membasmi semua sekte dukun besar dan kecil. Semua ahli kemudian dibawa olehnya untuk bergabung dengan pasukannya. Kalau saja Istana Emas Roland tidak dengan sengaja menghalanginya, dia pasti sudah lama menyatukan padang rumput itu. Pada saat itu, Istana Emas Roland khawatir bahwa Han Ruandi akan meniru guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kaisar Yan Feng dan setelah menyatukan padang rumput, mereka mengalahkan Istana Emas, oleh karena itu mereka tidak sepenuhnya mendukungnya. Hanya setelah Grandmaster bereinkarnasi menjadi Pangongso dan mengambil alih kepemimpinan Istana Emas, mereka sepenuhnya mendukungnya dalam upayanya untuk menyatukan padang rumput. Kemampuan Han Ruandi tidak akan lebih lemah dari Kaisar Yan Feng. Qin Mu tersenyum dan berjalan di depan kripel sambil berteriak, "Pangongso, apakah itu ayahmu, Han Ruandi, di belakangmu?" Pangongso tidak tergerak dan tersenyum. "Pelacur kecil, masih mencoba membuatku kesal. Kakak senior Ruandi." Qin Mu menyapa Han Ruandi dengan wajah penuh senyum. Guru Sekte Surgawi memberi penghormatan kepada Han dari padang rumput. Han Ruandi mengerutkan kening, sedikit bingung, karena Qin Mu jelas ingin memanfaatkan Pangongso. Jika dia membalas salamnya, itu akan membuat senioritas Pangongso lebih rendah dari Qin Mu. Kemudian, di saat berikutnya, Qin Mu akan membuat Pangongso memanggilnya paman. Tetapi jika dia tidak membalas salamnya, dia akan bersikap kasar, dan jika dia menaklukkan Kekaisaran Perdamaian Abadi di masa depan, Qin Mu pasti akan memimpin Sekte Iblis Surgawi untuk menimbulkan masalah baginya. Pangongso tahu apa yang sedang dipikirkannya dan tersenyum. Han Ruandi, bocah Qin itu membuat orang gila dengan cara seperti ini. Satu kalimat darinya dapat mencekik seseorang hingga mati sementara yang diinginkannya hanyalah mencabik-cabiknya. Sekarang setelah kau melihatnya, kau seharusnya tahu bahwa semua kemampuannya berasal dari mulutnya. Dia tidak lebih dari itu. Kalau begitu, apakah lelaki tua di belakangnya adalah orang yang menggunakan cahaya pedang yang seperti lautan luas itu? Tanya Han Ruandi. Pangongso tidak mengenali si cacat, jadi dia menggelengkan kepalanya. Itu bukan dia. Itu orang tua tak berlengan dan tak berkaki. Jangan khawatir, orang tua itu tidak akan bergerak dengan mudah. Dia punya terlalu banyak aturan yang membatasi dia sampai mati. Lebih jauh lagi, beberapa hari lagi, akan ada orang-orang dari surga tinggi yang datang ke sini untuk menyingkirkannya. Dia tersenyum. Setelah dia meninggal, kamu akan dapat menginjak-injak Kingman Pass, berjalan di dalamnya tanpa hambatan dan menjadi pemilik Middle Earth. Pada saat itu, Istana Emas akan menjadi satu-satunya tanah suci yang tersisa di dunia. Han Ruandi segera berkata. Pangongso tertawa. Kau tidak perlu terlalu berhati-hati. Tujuanku bukanlah memiliki tanah suci nomor satu, atau satu-satunya tanah suci. Tujuanku jauh lebih jauh dan melampaui imajinasimu. Ia teringat buku emas yang ia taruh di bajunya, dan hatinya mulai berkobar. Tanpa sadar, tangannya mengepal. Pada saat ini, Qin Mu melangkah dengan langkah lebar, wajahnya penuh dengan senyuman. Han Ruandi sangat kasar. Aku sudah menyapamu, tetapi kamu tidak membalas salamku. Sopan santunmu terlalu buruk, tidak heran kamu mengajari bocah Pangongso ini untuk bersikap seperti ini. Ekspresi Pangongso menjadi suram. Ia ingin menjawab, tetapi Qin Mu tiba-tiba berlari ke arahnya sambil berteriak, Pangongso, lebih baik kau keluar dan memanggilku paman. Biarkan paman memukul pantatmu. Pangongso sangat marah. Ketika dia menoleh, dia melihat lelaki tua itu masih berdiri di kejauhan, di tempat yang sama dengan wajah berseri-seri, jadi dia segera memberanikan diri dan bergegas menuju Qin Mu sambil mencibir. Qin bocah, aku tidak membunuhmu di kapal, jadi aku akan membuatmu mati di medan perang kali ini. Keduanya beradu, dan kekuatan sihir mereka meledak. Dengan seni ilahi mereka yang meledak, arus udara berputar dari getaran dan meluas keluar. Pangongso merasakan lengannya mati rasa, dan jantungnya bergetar. Aku sudah berada di puncak alam 6 arah, tetapi bocah ini sebenarnya tidak lebih lemah dariku dalam hal kekuatan sihir. Qin Mu menyatukan kedua tangannya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari karung taoti di punggungnya untuk menyerang. Pangongso segera bertahan. Namun, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mundur dan berubah menjadi bola perak berkilau besar yang jatuh menghantam. Pangongso mengangkat tangannya untuk memegang peluru pedang besar itu, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang saat dia ditekan ke tanah.
Han Ruandi dan yang lainnya bergegas menyelamatkannya, jadi Qin Mu segera membuka tas taotinya dan menarik peluru pedangnya kembali ke dalam. Sementara itu, sosok lelaki tua yang berseri-seri itu menghilang. Seperti hantu, sosok itu melintas melewati setiap orang. Semua orang menjadi kacau sesaat, merasa seperti mereka telah diserang oleh tetua ini. Saat itu juga, Pangongso muncul dari kejauhan, melayang keluar dari tanah sambil berteriak, tidak perlu bertarung dengannya. Kita akan biarkan dia melihat kekuatan sejatinya di medan perang. Qin Mu dan lelaki tua itu tidak tinggal diam untuk bertarung. Sebaliknya, mereka tiba-tiba lari, meninggalkan 2 jejak asap saat mereka berlari kembali ke Kingman Pass. Tetua yang tampak ramah itu mengangkat barang rampasan yang menumpuk di tangannya seperti gunung. Pakaian, aksesori, dan senjata roh Han Ruandi dan yang lainnya telah dijarah bersih, meninggalkan mereka semua berdiri di sana telanjang dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tangan Qin Mu ada sebuah buku emas, dengan sepotong pakaian dalam di bawahnya, sementara dia dengan panik melarikan diri menuju Kingman Pass. Pangongso tertegun, lalu buru-buru membuka pakaiannya sebelum menjerit yang menggetarkan dunia. Buku emas yang disembunyikannya di dalam pakaiannya telah raib, dan celana dalamnya pun ikut raib. Kejar mereka, teriak Pangongso dengan tegas. Tepat pada saat ini, gerbang kota Kingman Pass terbuka lebar, dan banyak sekali prajurit dan kuda keluar dari dalam. Kapal-kapal terbang membubung ke udara dari balik menara pengawas, haluannya diarahkan ke Helan Pass. Para raksasa berdiri di atas busur-busur itu, menabuh genderang perang. Suara yang mereka buat seperti gemuruh guntur. Suara guru kekaisaran perdamaian abadi terdengar di seluruh kota. Prajurit, ratakan Helan Pass hingga rata dengan tanah.